Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan Langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi mendengar, senang sekali saya Rizka Desiandra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Ken pada hari ini. Tentunya hari ini kami juga akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber, dan dialog pada hari ini spesial dibandingkan dengan dialog sebelumnya begitu, karena ini juga disiarkan langsung melalui RRI Pro 1 Denpasar tentunya. Dan juga dialog berjalingan Korwil 7 ini juga nantinya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang, menyampaikan atensi Anda, dan juga bisa untuk bertanya ya terkait dengan topik kita pada pagi ini. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebenarnya jaminan untuk saudara-saudara kita, masyarakat kita yang mempunyai kebutuhan khusus begitu ya. Karena kalau kita lihat dan juga kalau kita amati lebih jauh, memang keadilan sosial itu merata untuk seluruh warga Indonesia, tidak dibedakan apakah dia berkebutuhan khusus atau tidak begitu. Dan kemudian bagaimana Kabupaten Buleleng menjamin itu agar semua masyarakat, terutama untuk yang berkebutuhan khusus itu mendapatkan jaminan-jaminan kebutuhannya. Dan kami juga nanti akan mengajak Anda untuk berbincang di 0362246644 serta di WhatsApp 081139999790. Saya tidak sendirian, tentunya kami akan mengkonfirmasi ini lebih jauh bersama dengan Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Karyaman Putra SSMM. Om Swastiastu, Pak Kadis. Om Swastiastu, selamat pagi, semangat pagi. Terima kasih sebelumnya Pak Kadis sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja pagi ini. Dan juga Pak Kadis tidak sendirian, kita juga nantinya akan berbincang-bincang bersama dengan Ketua Yayasan Cahaya Impian Masa Depan, Ibu Luh Ayu Susila Dewi SE. Om Swastiastu, Ibu Ayu. Om Swastiastu, Mbak Rizka, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir sebelumnya Ibu di RRI Singaraja. Dan kita mau ke Pak Kadis langsung nih, karena kita sudah ingin sekali bertanya ini terkait dengan peran dari pemerintah sendiri Pak Kadis untuk menjamin kebutuhan dari masyarakat ataupun saudara-saudara kita ini yang memiliki kebutuhan khusus dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami Dinas Sosial Kabupaten Buleleng secara khusus hari ini difasilitasi oleh RRI ya, yang luar biasa. Kita akan bisa menyampaikan kolaborasi Dinsos dalam jaminan anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Jadi bisa kami sampaikan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Buleleng memiliki tugas pokok fungsi. Yang pertama pasti memberikan jaminan perlindungan sosial. Yang kedua, bagaimana kita memberikan penguatan pilar-pilar sosial melalui kegiatan pemberdayaan sosial. Dan yang ketiga adalah kita melaksanakan tugas fungsinya adalah merehabilitasi sosial. Jadi merehabilitasi layanan sosial ini tentu kita mengarah kepada warga masyarakat yang pemerlu kesejahteraan sosial, yang ada di dalamnya semua permasalahan sosial yang ada di masyarakat, baik itu ODGJ, ex-napi, apalagi disabilitas, lansia sebatang kara, dan masyarakat yang berpermasalahan khusus, berkebutuhan khusus. Dan di Kabupaten Buleleng kita melaksanakan tugas pokok fungsi ini tidak sendiri. Jadi kita bersama pilar-pilar sosial. Pilar-pilar sosial itu ada dari mulai LKSA, yayasan ada di dalamnya, termasuk juga TKSK, SDMPK dan Karang Taruna itu. Dan kita di Buleleng ada sekitar 6.300-an yang kategori disabilitas di Kabupaten Buleleng. Dan khusus untuk yang disabilitas anak itu di tahun ini ada 577 orang. Nah, jadi kalau kita ingin jelasin juga anak dengan disabilitas itu seperti apa sih? Anak yang mengalami kelainan fisik, intelektual, mental,
dan atau sensorik yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untuk melakukan kegiatan secara layak. Nah, kalau kita lihat namanya disabilitas itu berbagai macam. Ada ragamnya, baik itu fisiknya, ada intelektualnya, ada mental, sensorik dan ganda multi. Nah, dari ragam disabilitas inilah baik itu secara tunggal, ganda dan multi dalam jangka waktu yang sudah proses ditetapkan oleh tim medis. Jadi tenaga medis inilah yang memberikan informasi memang benar anak ini dalam posisi disabilitas seperti apa. Nah, setelah tahu baru kita berpikir bagaimana caranya untuk menyesuaikan dari permasalahan itu untuk penanganannya. Nah, penanganan ini yang pasti pemerintah daerah kan ada keterbatasan. Keterbatasan yang pertama kita akui adalah bagaimana yang memiliki kompetensi di bidang itu. Sehingga kita berkolaborasi lah dengan pilar-pilar sosial tadi. Ada yayasan, ada lembaga kesejahteraan sosial atau LKS atau lembaga kesejahteraan anak itu. Yang panti-panti itu kita kolaborasikan, termasuk juga panti-panti yayasan yang tidak hanya yang ada di Buleleng. Ya, karena jujur saja kami di Buleleng baru satu-satunya ada yang membantu untuk penanganan ini, yaitu CIMD ya. Jadi baru satu-satunya. Ini lebih dominan adalah untuk anak-anak, lebih dominan. Tapi untuk yang lebih parah, yang dewasa, kita kolaborasi dengan yang ada di luar Buleleng. Jadi di luar Buleleng ini ada yayasan yang namanya Yayasan Bunga Bali, Puspadi Bali. Yang lain di Buleleng ada seperti yang sampaikan tadi, ada Cahaya Impian Masa Depan CIMD, ada Stepping Stone, ada Smiling Kid. Untuk sarana prasarana ada Yayasan Global Village Foundation. Nah, ini juga yang kita ajak kolaborasi karena dalam penanganan disabilitas ini perlu alat bantu. Tidak serta-merta fisiater, guru atau paham di bidang itu, tapi perlu alat bantu. Nah, di alat bantu ini memiliki spesifik beda-beda sesuai dengan keterbatasannya atau di disabilitasnya. Sehingga bagaimana caranya penanganan disabilitas yang berkebutuhan khusus ini betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kekurangan kedisabilitasnya. Nah, kita di Buleleng bekerja sama dengan tidak hanya tadi saya sampaikan dari pihak yayasan, kita didukung juga dari provinsi. Di Buleleng ada pendidikan SLB 1, SLB 2. Nah, ini juga menangani yang khusus pendidikan inklusinya khusus. Nah, ada juga SD inklusi yang ada di desa yang ada di Kebun Tambahan. Nah, sementara dari program-program APBN mendukung penuh kegiatan ini seperti alat bantu, termasuk rumah singgah dan perlengkapan pendampingan fisiologi. Dan di kabupaten kita juga mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan dasarnya sampai dengan jaminan kesehatannya, KSPBI, termasuk juga unit-unit layanan. Kita sedang komunikasi juga dengan Dinas Pendidikan, khususnya adalah sekolah-sekolah jadi inklusi. Ya, itulah, bahkan kita mendorong desa menjadi desa inklusi karena setiap desa pasti ada disabilitasnya. Ya, kalau di data desa per desa itu ada yang paling tinggi ini sekitar di daerah Grogak ya. Di Buleleng, di Buleleng ada 881 orang yang disabilitas. Nah, di Grogak ada 869 orang. Nah, keseluruhan dari 6.422 ini kita petakan bagaimana cara penanganannya, gimana koordinasinya, dan tentu tidak sampai sebatas alat bantu, tapi kedepannya seperti apa.
penguatan keluarganya seperti apa dengan program-program usaha ekonomi produktif. Nah, kalau di di yayasan atau di sekolah-sekolah yang ada itu kan lebih dominan kepada yang bersangkutan. Ya. Jadi warga atau orang disabilitasnya. Tapi kami juga bergerak dalam pemberdayaan penguatan ekonomi keluarganya. Karena kita yakin para keluarga ini terlalu sibuk memberikan pelayanan mengurus anak yang disabilitas. Ya. Jadi bagaimana saya tahu sendiri kondisi para orang tua itu 24 jam terus memberikan pelayanan kepada anaknya. Sementara dia tidak semuanya orang mampu. Disitulah kita bekerja mengasesmen apa yang bisa dia kerjakan untuk mendukung untuk bisa penguatan ekonomi. Jadi kelangsungan keluarga ini bisa kita dukung dengan program-program penguatan pemberdayaan. Yeah. Nah, di sini kita bergerak dengan yayasan. Kita juga memperkuat keluarga yang kena warga yang kategori disabilitas. Yang paling berat itu adalah disabilitas anak yang paling berat. Yeah. Kalau semakin besar mungkin kita tinggal memperkuat ekonominya lebih enak. Tapi yang anak yang paling berat memerlukan kita mulai dari berpikirnya bagaimana kesehatannya, bagaimana nanti pendidikannya, dan tentu yang paling berat adalah stigma sosial. Yeah. Cap negatifnya di sini berat nih orang tua ini. Woi, punya anak gini ya. Nah, ini yang berat. Disitulah perlu yayasan kolaborasi kita untuk memberikan penguatan keluarga. Iya. Seperti itu. Baik, artinya pemerintah sudah ada ya, Pak Kadis ya, Yes. untuk menjamin kebutuhan daripada masyarakat yang memang memiliki kebutuhan khusus, baik dari penguatan pendidikan, literasi, dan juga bantuan-bantuan alat ini yang dibutuhkan, tapi bekerja sama dengan pihak ketiga begitu ya. Nah, saya mau ke Bu Ayu kembali lagi, salah satu yayasan yang memang peduli kepada anak-anak kebutuhan khusus terutama begitu di Kabupaten Buleleng. Nah, sejauh ini berapa anak yang bisa diakomodir begitu dari yayasan ini, dan apa saja bentuk-bentuk perhatian yang diberikan oleh yayasan? Silakan Bu Ayu. Baik, selamat pagi Mbak Rizka, Pak Kadis, terima kasih atas waktunya. Izin menjelaskan sedikit kegiatan-kegiatan Yayasan Cahaya Impian Masa Depan. Jadi dari namanya sendiri Yayasan Cahaya Impian Masa Depan, mungkin masyarakat sudah paham sekali arti dari nama tersebut. Jadi visi kami adalah membantu anak-anak yang termarginalkan, tidak mampu untuk bersekolah. Salah satunya adalah anak-anak disabilitas juga. Jadi ada beberapa program yang sudah kami kerjakan. Pertama beasiswa bersekolah, jadi membiayai anak-anak bersekolah, anak-anak biasa, anak tipikal, anak normal. Terus kedua, kita juga ada panti asuhan yang bernama Panti Asuhan Anak Domba Bali, di mana di sana kami memberikan tempat layanan pendidikan dan tempat buat anak-anak yang yatim piatu. Terus kami juga ada terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Di sana kami menyediakan terapi-terapi yang dibutuhkan, misalkan fisioterapi, beberapa terapi remedial untuk mendampingi mereka bersekolah seperti itu. Terus kami juga sekarang sudah sejak 2020 kami mendirikan sekolah inklusi, di mana sekolah ini kita sebut Include Us Bali, artinya dalam bahasa Indonesia adalah sertakan kami. Jadi nama itu kami gunakan agar masyarakat bisa juga melihat bahwa anak-anak disabilitas ini juga memiliki potensi untuk kita berdayakan, untuk kita dampingi agar mereka bisa mendapatkan hak pendidikan mereka dan juga bisa berintegrasi dengan masyarakat sekitar, seperti itu. Saat ini yayasan kami in total ya Mbak Rizka, jadi dari terapi anak-anak yang kita dampingi itu sekitar 200 anak. Untuk sekolah inklusinya kita ada 92 saat ini, dan 70% anak-anak tersebut adalah disabilitas.
Oke. Kalau kita bicara inklusi, biasanya sekolah-sekolah biasa gitu ya, sekolah-sekolah inklusi biasanya hanya 1 atau 2 anak disabilitas dalam satu kelas. Iya. Sedangkan kami kondisinya 70% anak berkebutuhan khusus. Dan itu sangat bervariasi sekali, ada yang punya masalah pendengaran, tuli bisu, ada cacat fisik, ada juga anak-anak yang autis, ADHD, Down syndrome, seperti itu. Jadi itu kami jadikan satu aja dalam satu kelas, dan mereka belajar berinteraksi bersama-sama dalam satu kelas. Iya. Seperti itu. Baik, berarti memang sudah lebih dari 200 orang yang ada di bawah yayasan begitu Iya. ya Bu Ayu ya. Dibagi menjadi beberapa program. Jadi panti asuhannya sekitar 20 anak, 90 anak-anak sekolah include Asbali itu, dan sisanya yang terapi. Iya. Jadi 200 orang. Ya, itu. sebelum saya kembali ke Pak Kadis, mungkin untuk menjaring anak-anak ini itu dengan metode seperti apa? Apakah memang bekerja sama dengan pihak pemerintah, atau mungkin dari yayasan sendiri mempunyai metode sendiri untuk bisa mendapatkan atau tepat sasaran begitu dari program-program ini? Kalau kita bicara tentang anak berkebutuhan khusus ya, kebetulan hari ini kan temanya tentang anak berkebutuhan khusus. Kalau kita bicara tentang anak-anak berkebutuhan khusus itu memang kadang-kadang orang tua itu tidak menyadari bahwasanya anaknya memiliki kebutuhan khusus. Yeah. Di 0 sampai 3 tahun itu kadang-kadang sulit untuk mendeteksi begitu, karena kadang-kadang anak 2 tahun belum bisa bicara, kalau bahasa Bali bilang banggen be gitu ya, tunggu nanti dia bisa bicara sendiri. Padahal sebenarnya baiknya sedini mungkin kalau kita mengetahui anak memiliki keterlambatan walaupun masih belum didiagnosa bahwasanya anaknya berkebutuhan khusus, segera dibawa ke rumah sakit ataupun mungkin ke puskesmas dulu lah untuk konsultasi. Yeah. Nah, itu penting untuk dilakukan. Yang kami lakukan karena kami melihat problem itu, karena di yayasan kami juga ada bidan, ada perawat. Jadi bidan-bidan kami ikut posyandu Mbak Rizka. Jadi dari posyandu itu biasanya kita memberikan informasi bagaimana deteksi dini anak berkebutuhan khusus. Berjalannya waktu, orang tua mulai lebih aware begitu, terus kita kerjasama juga dengan para bidan-bidan di posyandu tersebut. Kalau misalkan ada anak yang berkebutuhan khusus, maksudnya keterlambatan ya, karena kadang kami kan belum tahu bahwa misalkan anaknya udah 2 tahun belum bisa jalan gitu misalkan, itu sudah segera dibawa ke tempat kami, ataupun kami selalu mengarahkan bawa langsung ke puskesmas, atau mungkin bisa langsung bawa ke rumah sakit seperti itu untuk deteksi dini gitu. Oke. Baik, saya mau ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini menarik kemudian jika kita berbicara berkebutuhan khusus bukan hanya dilihat dari secara fisik begitu ya, tapi ada memang kebutuhan khusus yang susah terdeteksi. Kadang-kadang orang tua pasti tidak mengiyakan begitu loh. Anak saya sehat-sehat saja, kenapa dikatakan sebagai berkebutuhan khusus begitu. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini Pak Kadis, bagaimana kemudian dari pemerintah, dari dinas sendiri bisa mengakomodir untuk masyarakat itu untuk peningkatan literasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus Pak Kadis? Ya, jadi kalau kita bicara kondisi real di masyarakat, dan seperti tadi disampaikan oleh Bu Ayu, ada masih kurang cepatnya tanggapnya di keluarga, padahal itu bisa dideteksi sedini mungkin. Sehingga kami dengan pilar sosialnya, SDM kita, SDM program Keluarga Harapan, atau di masyarakat paling paham itu ada SDM PKH. Jadi SDM PKH itu tiap bulan dia mengadakan pertemuan kepada warga masyarakat penerima bantuan, penerima program. Sehingga dari pertemuan-pertemuan itu bekerja sama juga dengan berkegiatan tadi disampaikan di posyandu. Yeah. Nah, disinilah kita dari pemerintah semakin cepat untuk bisa memberikan pendampingan. Jadi mereka di mindsetnya dulu itu dari pihak Dinsos hadir dengan SDM PKH-nya, akan sesegera mungkin kita ketahui bagaimana kondisi mindset masyarakat supaya bisa diarahkan kepada mereka untuk melakukan koordinasi penanganan. Jadi yang biasanya lebih dominan ini malah warga
mohon maaf ya, kondisi ekonomi yang lebih banyak masih kategori kurang mampu. Oke. Lebih banyak di situ. Kalau orang-orang mampu tuh dia lebih cepat dia cara penanganannya. Dia akan mencari tempat di mana untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan dari anaknya. Sehingga di Buleleng kan sudah banyak ada psikiater, sudah banyak membuka praktik. Jadi orang-orang yang kiranya lebih mampu, lebih cepat ya penanganannya. Sehingga kami pun tinggal ada data dari psikiater. Tapi bagaimana orang-orang yang fakir miskin? Disinilah kami hadir bersama SDM dan mengkomunikasikan agar bisa terdeteksi dan ditangani. Jadi supaya bisa diarahkan bagaimana nanti karena kebetulan kita kan buka MOU dengan LKSA yang ada di Buleleng. Kita ada MOU dengan LKSA Anak Domba dari Bu Ayu, termasuk yang di CMD-nya eksekusinya itulah untuk penanganan. Kita juga ada LKSA Ananda Seva, ada Widiawase dan Miftahul Ulum di situ. Jadi kita bisa arahkan ke situ dan penanganan eksekutif, penanganan teknisnya bersama LKS seperti dengan yayasan yang ada. Jadi kita memberikan sepertinya kita arahkan bisa ke CMD, bisa ke Stepping Stone atau yang lain. Nah itu setelah kita dapat datanya. Nah bagaimana mereka bisa mau, karena kesulitannya kan mengajak ini dengan alasan jarak jauh, ada kemampuan ekonomi untuk datang ke tempat penanganan. Disinilah kami mencoba mendorong motivasi dengan LKS yang ada agar bisa membantu, mungkin bisa langsung di panti, langsung ditangani di tempat ini. Nah penguatan yang kita lakukan adalah mengajak para keluarga supaya lebih tangguh dalam penanganan ini. Ini yang perlu pendampingan khusus. Kita punya tenaga pekerja sosial khusus, psikiater yang mendampingi untuk memberikan dukungan kepada keluarga agar anaknya bisa kita arahkan supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, berarti memang upaya preventif dari pemerintah juga sudah ada begitu untuk bisa meningkatkan ketangguhan dari keluarga ini sendiri. Saya mau kembali ke Bu Ayu. Bu Ayu, untuk penanganannya sendiri dari yayasan begitu, itu sampai kapan dan apa ukurannya mengatakan bahwa memang seorang anak berkebutuhan khusus ini sudah bisa dilepas dari yayasan ini sendiri? Baik, ini sangat biasanya anak dengan berkebutuhan khusus ini butuh penanganan sangat panjang, Mbak Rizka. Jadi di awal biasanya kita harus melihat dulu kondisi kemampuan mereka. Jadi misalkan kalau dia nggak bicara gitu, berarti target utamanya adalah dia berbicara seperti itu. Cuman kadang-kadang memang anak dengan, kalau kita bilang anak berkebutuhan khusus ini, kita nggak mungkin, orang masyarakat masih berpikir bahwasanya dia akan menjadi normal gitu, tapi kadang-kadang tidak bisa gitu, mendekati anak tipikal seperti itu. Jadi selama ini sih kami terus mengupayakan sampai dia bisa mandiri dulu. Jadi kami ada, kalau di yayasan kita punya program pembelajaran, program per individu. Jadi di sana kita tulis atau kita targetkan apa sih yang mau kita selesaikan dalam interval 6 bulan. Jadi kalau dia masih kecil, otomatis kita bisa arahkan ke akademiknya, itu dah sekolah inklusi itu. Kalau dia umurnya sudah dewasa, misalkan 17 tahun ke atas, di mana mereka lebih kita upayakan kemampuan bina diri gitu. Kami ajarkan hal-hal seperti memasak, berkebun, sampai terakhir kami ajarkan dia menjarit. Jadi kita mengupayakan agar mereka bisa menjaga dirinya sendiri seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Iya, artinya memang
programnya dan pengawasannya cukup panjang ya Pak Kadis ya. Iya. Betul. Tidak hanya dalam satu kali treatment, tapi memang ini terus harus berlanjut. Kita undang pendengar Pak Kadis dan juga Bu Ayu untuk ikut bergabung di 24644. Silakan Anda bisa ikut beratensi pendengar terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Kita masih berbicara terkait dengan menjamin hak masyarakat berkebutuhan khusus begitu ya. Dan kami juga menantikan atensi Anda. Anda bisa ikut bergabung di 0362 24644 serta di 081 1399 9790 dan juga bisa menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official. Kita sapa dulu Pak Kadis dan juga Bu Ayu pendengar di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya, dengan Pak Dimas ya. Ya betul sekali. Ya, Pak Dimas bersama dengan Pak Kadis Sosial dan juga Ibu Ayu dari Yayasan Cahaya Masa Depan, Cahaya Impian Masa Depan. Ya, silakan Pak Dimas. Ini saya mau Pak Dimas, mohon maaf untuk suara yang kami dengar ini terputus-putus Pak Dimas. ini kurang bagus nih. Iya, kurang bagus. Tampaknya harus mencari tempat yang lebih stabil lagi nih Pak Dimas. Iya, Pak Dimas, bisa mendengar suara saya Pak? Halo? Ya, iya, tampaknya terputus Pak Dimas. Kami nantikan untuk bisa bergabung lagi di 24644 ya. Dan untuk Anda yang lain yang juga ingin bergabung, ingin bertanya terkait dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu menjamin hak dari masyarakat berkebutuhan khusus di Kabupaten Buleleng. 24644 kembali kami buka dan juga di WhatsApp 081 1399 9790. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Ada Pak Romi Sudita yang ingin bertanya juga ini. Tapi sebelum ke Pak Romi, kita sapa kembali 24644. Selamat pagi RRI. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Dimas kembali bergabung. Silakan Pak Dimas. Ya sekarang ini sudah di atas pohon rambutan. Iya, ini sudah lebih jelas kami terima suaranya Pak Dimas. Silakan. Ya. Selamat pagi buat sobat narasumber dan Ibu juga. Buah manggis, buah pir, Mantap. buah pokat, buah pisang. Ya. Cakep. Pak Kadis hadir, masyarakat senang. Iya. Terima kasih. Nah begini Pak, Ya. itu apa yang tadi telah disampaikan sebagai masyarakat ikutan mendukung ya, mendukung penuh. Mudah-mudahan berjalan sesuai apa yang diharapkan kita bersama. Ya. Dan yang ada yang perlu saya tanyakan nih buat Pak Kadis. Jadi Pak Kadis kan bilang UPGJ. Saya memberikan informasi Pak. Ada itu orang tua Pak, itu udah pakai baju, biasanya dia itu ininya di Jalan Serikandi Pak, Iya. Lambangan terus ke barat. Nah itu keluarganya apa yang melapor apa bagaimana itu Pak? Artinya akan bisa ditangani Pak. Iya. Yang sekali Pak udah ada pakai baju lagi, itu bagaimana itu? Keluarganya harus berikan kedinginan apa bagaimana? Dan juga ada orang tua. Kayak kalau saya lihat itu Pak, kayaknya keluarganya, sebetulnya kan keluarganya itu harus ya dilaporkan atau bagaimana? Bagaimana solusinya untuk? Dan yang untuk itu semoga apa yang Ibu dan Bapak ini laksanakan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pokoknya saya sebagai masyarakat selalu mendukung dan mensupport. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dimas di Panji Anom, ini luar biasa ya antusiasnya untuk bisa bergabung menyampaikan apa yang ini sampaikan terkait penanganan dari masyarakat berkebutuhan khusus. 24644 kembali kami buka pendengar untuk 2 orang penelpon lagi. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda atau mungkin Anda juga mempunyai pertanyaan terkait dengan bagaimana sih jaminan dari hak-hak masyarakat yang berkebutuhan khusus di Kabupaten Buleleng. Dan juga untuk siaran ini juga disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Denpasar serta Pro 1 RRI Mataram. Untuk Anda yang berada di luar Kabupaten Buleleng ataupun berada di luar Bali, Anda juga bisa ikut bergabung di 0362246644 atau bisa mengirimkan WhatsApp, pesan WhatsApp Anda di 081139999790. Dan jangan lupa juga Anda bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official. Baik, selagi kita menunggu untuk pendengar di 24644, kita akan kembali bacakan untuk tadi
Pak Romi Sudita sudah ikut bergabung, Pak Kadis, Bu Ayu di via WhatsApp ini ingin bertanya yang ditangani oleh Dinas Sosial, apakah yang berkebutuhan khusus itu hanya anak-anak? Nah, tadi sudah sempat juga disinggung ya terkait dengan siapa segmennya. Nah, untuk di kalangan lansia juga apakah ada sesuatu yang berkebutuhan khusus ini bagaimana? Saya mau minta tanggapan dari kedua narasumber, terutama dari Pak Kadis dan juga Ibu Ayu. Baik, terima kasih ya Pak Romi atas pertanyaannya. Kita akan tanggapi dulu selagi kita menunggu untuk pendengar lainnya di 24644. Namun sebelum itu Pak Kadis, Bu Ayu, kita rehat sejenak dulu dengan jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau info. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kami juga masih bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Karyaman Putra SOS MM, dan juga Ibu Ketua Yayasan Impian Masa Depan ya. Ada Ibu Loh Ayu Susila Dewi SE. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Tapi sebelum kita tanggapi tadi dua orang penanya, kita akan sapa dulu pendengar lainnya di 24644. Selamat pagi RRI. Pagi RRI. Iya, selamat pagi RRI. Dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Sutayo ya. Pak Sutayo di Tejakula. Silakan Bapak. Jadi pertama kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber ya. Ini yang sering kita mungkin terima itu ada juga keluhan dari masyarakat ya, memang dia sama sekali belum mengetahui itu ini anaknya memang dia memiliki kebutuhan khusus, tapi dia tidak tahu itu bagaimana caranya, kemana dia untuk minta pendampingan, minta pertolongan. Oleh karena itu saya minta kepada, kalau boleh ya, ini perlu disosialisasikan terutama pada yayasan di luar daripada pemerintah. Kepada Ibu Ayu, kalau memang tidak keberatan, mungkin perlu juga disampaikan di nomor HP ya. Jadi nanti yang itu hanya bisa membantu orang-orang. Nah, dengan bantu ini sudah saya rasakan sudah bisa yang bahasa gembira lah, bisa membantu. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Nah, di luar daripada pemerintah, itu memang banyak sekali itu ada yayasan seperti yayasan itu Cahaya Masa Depan dan sebagainya itu. Dan juga di luar itu ada juga itu ya yayasan yang
donaturnya dari luar negeri, biasanya dari luar negeri. Ya. Nah ini yang perlu kita juga tahu yayasan mana yang kira-kira itu menangani hal yang seperti ini. Nah, jadi untuk itu sekali lagi dia mohon nomor HP daripada ibu itu kalau memang boleh itu untuk nanti kita sampaikan kepada masyarakat yang memang memerlukan hal yang seperti itu. Baik. Karena kalau dia langsung pada pemerintah, kepada terutama dalam di sini adalah di dinas sosial, kadang-kadang maaf ini bukan berarti bagaimana, sebaiknya ke sana. Tapi mungkin kalau supaya tepat sasarannya perlu sekali itu ada yayasan yang memang menangani hal-hal yang khusus seperti itu ya. Mungkin diberikan latihan di sana sampai 6 bulan dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Baik. Om Sadikandi, Om Rahayu. Pak Sutaya, terima kasih atas perhatiannya, luar biasa sekali, peduli begitu terhadap lingkungan di sekitar untuk masyarakat yang juga nantinya ingin bergabung atau ingin mendapatkan bantuan dari yayasan itu bisa menghubungi kemana. Nanti akan ditanggapi, kita langsung tanggapi pendengar pertama kita yang tadi sudah ikut bergabung, ada Pak Dimas. Silakan Pak Kadis bisa menanggapi dulu dari Pak Dimas. Ya, terima kasih Bapak yang sudah berpartisipasi aktif baik secara langsung maupun melalui WA ya. Jadi untuk Bapak Dimas, kita untuk di Buleleng ada Satgas Ketelantaran ya. Jadi kita ada grup WA Satgas Ketelantaran ini, di dalamnya ada Satpol PP, ada para camat dan kepala desa Kabupaten Buleleng. Nah, berkaitan dengan tadi ada ODGJ yang mungkin memprihatinkan, mengganggu, kiranya nanti kita akan koordinasi dengan Satpol PP untuk bisa mengambil dan mengkoordinasikan. Dan tentu kami harapan kami adalah warga masyarakat yang ada kiranya kenal dengan ODGJ itu bisa mengkomunikasikan dengan kami sehingga kita bisa menjajaki bersama Satpol PP dan kita bisa koordinasi dengan kalau memang ada keluarganya. Jadi kita dalam penanganan ODGJ ini ada dua, baik itu yang ada keluarganya atau yang kategori tidak ada atau ketelantaran. Jika ada keluarganya, kami akan mengkomunikasikan supaya yang bersangkutan bisa ditindaklanjuti dengan berobat ke Rumah Sakit Jiwa Bangli. Ya. Caranya kita bersama-sama akan mengecek tingkat kemampuan. Kalau memang yang bersangkutan ini dari keluarga tidak mampu, tugas pemerintah adalah memberikan jaminan KIS PBI APBD sehingga dalam perawatan di RSJ Bangli nanti tidak diperlukan biaya. Ya. Namun kalau memang ada keluarga dari kategori mampu dan siap, ya tentu itu menjadi tanggung jawab keluarga untuk pembiayaan. Nah, jika nanti ODGJ ini tidak ada yang mengakui atau kategori telantar, dari pihak kecamatan akan mengeluarkan dengan kerjasama dengan Polsek akan mengeluarkan surat ketelantaran. Ya. Dari surat ketelantaran ini adalah tim kita lah yang bergerak, baik itu Satpol PP kecamatan, Satpol PP kabupaten, dinas kesehatan, secara medis akan menentukan apa memang benar ODGJ atau tidak. Selanjutnya baru kita fasilitasi dengan jaminan KIS untuk keberangkatan, pemeriksaan dan perawatan di RSJ Bangli. Nah, jadi coba nanti kita akan khusus cek nih di ODGJ di sekitar Jalan Serikandi. Untuk malam dan diketahui bahwa masyarakat Buleleng kita bersama Satpol PP dengan tim ketelantaran sudah banyak sekali menangani ODGJ mengingat banyak juga ODGJ kiriman. Artinya kami sering ke wilayah barat itu di daerah Cekik itu banyak ODGJ yang sepertinya ditelantarkan. Ya. Nah, disinilah kalau dia jalannya mengarah ke timur, berarti nanti yang terganggu adalah di Kecamatan Geroga sampai dengan ke wilayah Seririt. Disitulah langkah-langkah tim Satgas Ketelantaran ini bergerak untuk penanganan agar masyarakat Buleleng tidak terganggu kenyamanan dan ketertibannya. Itu langkah-langkah untuk penanganan ODGJ dan terima kasih Bapak Dimas sudah bisa menginformasikan. Ya, ada. Coba kita cek nanti. Ya. Dan selanjutnya ada Pak Romi. Nah, untuk Pak Romi di sini kami
yang menangani berkebutuhan khusus dinas sosial, inilah yang kita lakukan kolaborasi kerjasama dengan yayasan yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng. Jadi bagaimana cara penanganannya tidak serta-merta seperti yang kami sampaikan tadi, tidak kepada yang anaknya saja. Kita di dinas sosial hadir khusus juga kepada keluarganya. Penguatan ekonomi keluarga dan sosialisasi di lingkungannya supaya lingkungan itu mendukung, masyarakat juga mendukung, jangan mencemooh, melecehkan dan sebagainya, karena kita semua ciptaan manusia yang ciptaan Tuhan itulah manusia, kita ciptaan Tuhan yang sama, perlu pelayanan, perlindungan yang sama, dan pemerintah hadir untuk itu. Dan kalau ada lansia yang berkebutuhan khusus pun kita tangani bersama-sama. Kemarin kita kirim ke kita kolaborasi dengan yang ada di Denpasar yang namanya Yayasan Bunga Bali. Jadi yang umur lansia itu kita kirim ke situ supaya ditangani, kita fasilitasi di sana, karena di yayasan ini betul-betul luar biasa memberikan pelayanan yang maksimal, dan sehingga kita pun bisa berkolaborasi. Nah, yang terakhir Pak Sutaya, jadi kami juga mengharapkan, termasuk juga masyarakat Buleleng, kalau ada tetangga, keluarga, lingkungannya yang berkebutuhan khusus, mari kita bersama-sama hormati dan cari solusi bersama, dan bisa disampaikan secara khusus kepada pemerintah desa. Jadi pemerintah desa lah nanti akan membantu mengarahkan ke sinergi dengan dinas sosial dan dengan yayasan yang mana, karena kita asesmen dulu masalahnya. Jadi tidak semua tiba-tiba masuk ke JMD, nggak bisa, atau kemana, itu hasil asesmen tim Dinsos. Dinsos ada psikiater, ada pekerja sosial untuk bisa mengasesmen tingkat kelayakannya. Apakah perlu ke Pusbadi Bali, ke Bunga Bali, atau ke Stiping dan sebagainya. Dan ini disesuaikan supaya lebih tepat lah, lebih cepat untuk penanganan. Walaupun penanganannya enggak sehari 2 hari nih, tahun-tahunan enggak habis-habis. Menangani satu orang itu di atas 8-10 tahun baru bisa ke mandiri dia. Itu pun perlu kekuatan fisik, mental, dan anggaran. Anggaran ini, makanya yayasan ini banyak dari donatur itu CSR. Jadi donatur itu tidak mesti dari luar negeri, siapapun bisa jadi donatur, siapapun bisa membantu yayasan, karena kita di dinas sosial memberikan rekomendasi untuk pengumpulan uang dan barang. Nah, kepada yayasan yang sudah jelas izinnya bersama kami berikan kepada yayasan untuk bisa membuka donasi yang resmi, yang sah, yang kami pertanggungjawabkan oleh dinas sosial. Di sini siapapun boleh jadi donatur, dan donatur itu ada yang terbuka dan tertutup. Artinya dia memang secara rutin menunjukkan namanya dari mana, itu terbuka. Ada juga tidak mesti harus diketahui oleh masyarakat. Dia langsung memberikan bantuan kepada yayasan dan semuanya secara tertutup, tercatat di situ berapa, dan itu dipertanggungjawabkan oleh yayasan ke dinas sosial, karena buka donasi itu harus membuat laporan secara teknis. Nah, itu yang kami harapkan ke semuanya berperan aktif. Jadi pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat tentunya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kadis atas tanggapannya. Bu Ayu bisa memberikan tanggapan juga. Tadi dari Pak Dimas juga memberikan apresiasi terkait dengan keberadaan yayasan ini. Ya, selamat pagi Pak Dimas, Pak Romi, dan Pak Sutaya. Ya, terima kasih atas respon positif tentang organisasi kami. Menanggapi pertanyaan dari Pak Romi Sudita, ya memang kebetulan kami belum menangani lansia seperti itu. Jadi kalau misalkan ada lansia bisa langsung ke dinas sosial seperti Pak Kades bilang tadi, bahwasanya beliau akan asesmen dulu, nanti akan diarahkan ke yayasan mana yang bisa menaungi pasien tersebut begitu. Terus kedua dari Bapak Sutaya Tejakule,
Sebenarnya saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng sudah untuk anak-anak yang sudah bersekolah ya, yang sudah masuk sekolah, sekarang sudah ada unit layanan disabilitas, di mana itu Bapak Ibu bisa datang ke MPP, Mall Pelayanan Publik satu pintu itu. Di sana kalau anaknya usia bersekolah ya, jadi di sana nanti akan ada petugas yang akan membantu Bapak Ibu untuk asesmen. Dan ini memang sudah diputuskan oleh Bapak PJ Bupati dan anggotanya, salah satunya tentu saja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng seperti itu. Untuk usia bersekolah ya, jadi kalau usianya sudah di luar bersekolah mungkin bisa langsung ke ke Dinas Sosial Kabupaten Buleleng seperti itu. Untuk kontak person Yayasan Cahaya Impian Masa Depan ini kita berlokasi di Banjar Dinas Lebasyung, Desa Panjianom, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, sangat dekat dengan Desa Pemaron ya, jadi dekat sekali. Terus untuk nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, ini juga sekaligus menjawab dari pertanyaan Ibu Made di Sambangan yang bertanya terkait dengan alamatnya di mana, kemudian juga tadi umur juga sudah disinggung ya, umur berapa yang boleh masuk di yayasan tersebut dan batas usia berapa yang bisa diterima, dan bagaimana dengan biaya-biaya seperti asrama, perawatan, pembelajaran dan lain-lainnya. Dan siapa yang mengajar begitu ya, fasilitatornya siapa. Nah, mungkin bisa langsung sekalian ditanggapi Ibu Ayu. Untuk kontak person ya, bisa menghubungi nomor saya langsung ke 087 762 801 749. Seperti yang saya sudah singgung. Mungkin diulang sekali lagi Bu. 087 762 801 749. Sebenarnya dalam keseharian kami beberapa masyarakat datang langsung Bapak Ibu ke center kami. Namun kalau kami tidak bisa menghandle, biasanya kami koordinasi sama dinas sosial ataupun mungkin yayasan lain yang bisa membantu. Jadi sebenarnya kolaborasi ini sudah berjalan seperti itu. Jadi kalau kami tidak bisa membantu, kami pasti arahkan ke yayasan lain atau langsung arahkan ke dinas sosial gitu, seperti itu. Terus kebingungan masyarakat mengenai program-program kami karena kita bilang unik gitu ya, karena disabilitasnya itu kita gabung gitu, jadi tidak kami bedakan dengan anak-anak dengan masalah pendengaran. Semua disabilitas bisa kami dampingi seperti itu. Nah itu yang mungkin masyarakat masih belum paham seperti itu. Apa sih yang dikerjakan CIMD itu, Cahaya Impian Masa Depan. Jadi kalau anak Bapak Ibu sudah merasa bahwasanya Ananda memiliki keterlambatan seperti itu, bisa langsung ajak saja ke tempat kami, ke center kami. Jadi nanti kami bantu untuk asesmen awal. Kalau misalkan kami tidak bisa mendampingi, biasanya kami arahkan ke untuk penanganan lebih lanjut ke puskesmas. Jadi ikutin alur vaskesnya seperti itu. Apalagi sekarang BPJS sudah mengcover semua layanan-layanan terapi di rumah sakit, di RSUD, juga di beberapa klinik-klinik. Jadi itu gratis seperti itu. Baik. Untuk di tempat kami juga karena memang basis kami adalah sosial begitu, jadi memang tidak ada biaya apapun untuk pendampingan anak-anak berkebutuhan khusus ini. Baik. Terima kasih Ibu ya atas tanggapannya, dan semoga ini bermanfaat untuk masyarakat yang juga memang lagi membutuhkan alamat, kontak person, dan bagaimana alurnya. Nanti mungkin bisa berkomunikasi lebih lanjut bersama dengan Dinas Sosial. Dan sebelum kita tutup begitu ya, waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita akan dengarkan closing statement dari Pak Kadis dan juga Bu Ayu. Nah, diawali dari Pak Kadis dulu. Pak Kadis bisa memberikan closing statement terkait jaminan hak untuk masyarakat berkebutuhan khusus di Kabupaten Buleleng.
Ya, terima kasih. Jadi kami dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal termasuk memberikan perlindungan sosial kepada warga masyarakat secara umum yang khususnya di fakir miskin, disabilitas dan secara mendalam lagi yang berkebutuhan khusus. Sehingga kita berkewajiban untuk hadir dalam penanganan warga yang berkebutuhan khusus. Secara teknis kami berkolaborasi dengan semua yayasan termasuk juga Yayasan CIMD, bagaimana caranya anak itu bisa mandiri, bisa mengeluarkan talentanya dan kedepannya menjadi bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungannya. Harapannya adalah bagaimana masyarakat untuk bisa mendukung anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa lebih kuat, lebih mandiri dan bisa diterima di lingkungannya masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis. Bu Ayu bisa memberikan closing statement, silakan. Iya, dari saya sendiri sih lebih kepada bahwasannya Bapak Ibu jika memiliki istilahnya memiliki anak berkebutuhan khusus jangan berkecil hati. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan dengan anak-anak tersebut. Jadi intinya jika Ananda mendapatkan hak pendidikan, hak kesehatan dan yang lain-lain, kami yakin anak-anak ini akan tumbuh, berkembang dan bisa beraktif. Mungkin tidak sama dengan anak tipikal biasa, tapi mendekati sama seperti itu. Jadi intinya semangat untuk Bapak Ibu yang memiliki anak disabilitas, semoga sehat selalu. Baik, Bu Ayu, terima kasih atas closing statementnya dan juga sudah hadir di sini untuk mereka yang di luar sana juga yang masih ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait dengan yayasan, kemudian juga beberapa hal terkait dengan kebutuhan khusus, bisa menghubungi nomor Bu Ayu langsung ya. Saya bacakan izin sekali lagi di 087762801749. Akhirnya saya Rizka Desiandra, terima kasih untuk Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Karyaman Putra Sukseme, dan juga Ibu Luh Ayu Susila Dewi SE, juga terima kasih ya Bu Ayu ya. Dan juga untuk pendengar yang sudah bergabung kami ucapkan terima kasih, yang sudah mendengarkan saja juga terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa dalam Dialog Hai Balik Ken selanjutnya. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi.